Jadi this adverb ya also plays a role in showing activities that routinely do in the present or in the past. Jadi adverb ini ya berperan juga untuk menunjukkan kegiatan rutin yang kita lakukan pada masa sekarang atau pada masa lampau. Nah, adverb of frequency ini terbagi menjadi dua tipe ya. Yang pertama adalah definite dan indefinite. Ya, jadi definite ini adalah adverb yang menjelaskan ya tentang seberapa sering ya sebuah kejadian itu berlangsung secara spesifik daripada indefinite. Jadi example definite adverb of frequency adalah contohnya once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, dan yearly. Kemudian ini adalah contoh ya untuk indefinite adverb of frequency. Contohnya adalah frequently, hardly ever, never, occasionally, often, rarely, regularly, scarcely, rarely, sometimes, dan usually. Contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Alfie biasanya makan ya 1 lembar roti setiap pagi. Rara goes to school 3 times a week. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu. Our cat was bitten twice by the same dog. Ya, kucingku digigit 2 kali oleh anjing yang sama. Ya, in a sentence ya, dalam sebuah kalimat ya, adverb of frequency umumnya ya terdiri itu muncul ya di depan kata kerja utama atau verb, the main verb. Jadi kalau verbnya ini terdiri lebih dari satu kata, ya maka adverb of frekuensinya itu biasanya ditempatkan setelah kata pertama, ya setelah subjek sebelum verb. Di contohnya adalah they have often visited Europe. Jadi pada contoh kalimat itu ya, yang dikatakan kata kerja utama adalah have dengan bentuk be, ya. Jadi kata kerja yang kedua adalah visited. Nah, often di sini adalah sebagai adverb of frequency, ya, disimpan setelah have. Ya, kita masuk yang keenam adalah adverb of place. Jadi ini merupakan kata keterangan yang sama populernya ya dengan adverb of time. Ya, seperti yang kita ketahui, adverb of place ini adalah kata keterangan tempat ya, untuk menerangkan di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Ya, atau untuk menanggapi pertanyaan dari where atau di mana. Ya, kita bisa menggunakan adverb of place ini untuk 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk ya tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, dan anywhere. Kemudian fungsi yang kedua sebagai ya untuk menunjukkan arah dari suatu pergerakan. Ya. Contohnya adalah up, down, north, south, backwards, dan around. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk memberitahu jarak dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Contohnya adalah nearby, close, apart, and away. Ya, contoh kalimatnya adalah we can stop here for lunch. Kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Campus ya. Apartemenku jaraknya tuh dekat dengan kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant.
Ya, cukup berjalan ke selatan dan kamu akan menemukan restorannya. Yang ketujuh ada adverb of focus. Ini adverb of focus ini ya lebih sering atau lebih familiar disebut dengan focusing adverb. Ini adalah kata keterangan fokus ya yang digunakan untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. Jadi saat kita berbicara, kadang-kadang kita ingin menekankan ya beberapa bagian dari sebuah kalimat dengan menggunakan intonasi yang ditekankan. Contohnya ya, biasanya dengan penambahan adverb of focus. Ya, ada beberapa tipe ya adverb of focus berdasarkan dari fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah untuk menambahkan informasi, added information. Jadi ketika ya kita ingin menambahkan, menekankan tambahan informasi pada pernyataan sebelumnya, maka kita bisa menggunakan adverb of focus, yaitu adalah also dan as well. Jadi Tom is coming to the party and is also bringing James. Ya, artinya Tom ini akan datang ke pesta dan juga membawa James. Selanjutnya yang kedua adalah untuk fungsi yang kedua untuk membatasi informasi. Jadi berbeda ya dengan menambahkan informasi. The adverb of focus ini fungsinya untuk membatasi informasi. Contohnya adalah alone, but, exactly, exclusively, just, solely, not only, only, precisely, purely, simply, dan solely. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya ya. Yang di sini adalah yang some limit information ya. Untuk membatasi informasi. Sebentar, untuk sebagian ya, sebagian membatasi informasi. Jadi ini ada juga ya informasi yang ingin dibatasi. Tapi terkadang tidak terbatas penuhnya. Jadi contohnya adalah chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, in particular, predominantly, primarily, at least, for the most part, dan by and large. Contoh kalimatnya, Dira wants to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. Jadi dalam kalimat itu ya, implikasinya adalah Dira ya lebih fokus pada pizza. Tapi dia tidak mengabaikan yang lainnya. Jadi walaupun dia fokus sama pizza, dia pengen ya makan semuanya. Selanjutnya yang keempat ya, fungsi yang keempat untuk menyampaikan pernyataan negatif. Ya. Kita juga bisa ya untuk dapat menyatakan kalimat negatif dengan penambahan adverb of focus. Nah, kata yang bisa kita gunakan di sini adalah non atau nor. Jadi contoh kalimatnya adalah neither Lala nor Sinta turn up at the graduation party. Ya, baik Lala maupun Sinta tidak muncul di pesta kelulusan. Yang kelima, focus on choices, ya fokus pada pilihan. Jadi saat kita ya ada pada dua fokus pilihan, maka adverb yang cocok adalah either atau or. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. You can either bring Marsha or Fahri to my birthday party. Kamu dapat membawa baik Marsha ataupun Fahri ke pesta ulang tahun saya. Yang keenam ya, untuk sebagai fungsinya untuk menyatakan keterkejutan atau ekspresi rasa terkejut. Jadi ya saat kita mau menginformasikan sesuatu ya yang mengejutkan, kita bisa menggunakan kata even.
Even ini artinya adalah bahkan. Even Laras was at the party. Ya, bahkan Laras ada di pesta. Yang terakhir ada adverb of purpose. Adverb of purpose is an adverb to explain the purpose or reason. Jadi adverb ini adalah ya untuk kata keterangan untuk menjelaskan tujuan ya atau alasan ya, kenapa suatu peristiwa ini terjadi. Ya, adverb of purpose ini juga dikenal dengan nama adverb of reason. Ya, contoh dalam kalimatnya I went to Malang to visit my boyfriend. Ya, aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. She didn't come to the class because he was stuck in the traffic jam. Dia tidak datang atau dia tidak hadir ke kelas karena dia terjebak ya di kemacetan. Jadi the adverb of purpose is usually placed at the end of the sentence ya. Jadi pada umumnya atau biasanya adverb of purpose ini diletakkan ya di akhir dari kalimat. Tapi bagaimanapun juga kamu juga bisa ya menggunakannya di depan kalimat. Ya. Jadi kalau diletakkan di depan kalimat harus ditambahkan koma ya untuk memisahkan antara main clause dengan derivative clause. Ya, contohnya seperti ini. To improve his digital marketing, he bought a class in Krista's English course. Ya, untuk meningkatkan skill ya atau meningkatkan keterampilan, ya, skill keterampilannya, pemasaran digital marketing, keterampilan pemasaran digitalnya, dia membeli kelas di Krista English Course. Kemudian to upgrade my English speaking skills, I joined an English course. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, ia mengikuti kursus bahasa Inggris. Baik. Sampai sini kira-kira dari Kak Ferrari ada pertanyaan? Miss, kalau perbedaannya maybe, probably sama perhaps itu apa ya, Miss? Perbedaan antara Maybe, probably sama perhaps. Maybe, probably, sama perhaps yang tadi itu. Perhaps. Itu kan artinya mungkin ya. Jadi itu persentasenya beda-beda. Jadi kalau misalnya aku mau kasih tahu untuk yang never ya, always, usually, generally itu kan contohnya aja ya. Contoh aja kalau untuk yang never itu kan artinya 0%. Kalau misalnya dijumlahkan bukan jumlah ya, dipersentasekan. Itu never itu kan artinya tidak pernah. Jadi seperti itu ya. Never itu 0%. Kalau hardly ever itu artinya 10%. Kalau rarely artinya 20%. Kalau dalam jumlahnya itu dalam persen. Misalnya kalau misalnya ada yang bilang we rarely talk. Artinya kita ngomongnya atau ngobrolnya itu jarang, tapi tingkat kejarangannya itu adalah 20%. Ya, kalau seldom itu 30%. Ya. Kalau seldom 30% tadi ya. Occasionally itu 40%. Sometimes itu 50%. Jadi kalau misalnya aku sometimes eat durian gitu kan. Jadi bisa dibilang 50%, tingkatnya aja yang beda-beda jadi seperti itu. Nah, kalau always itu udah 100% karena kan sudah selalu gitu ya. Jadi perbedaan ininya aja ya, tingkatannya. Ini. Nah, kalau maybe itu tingkat persennya itu sekitar derajat keyakinannya gitu ya, 40 sampai 60%. Kalau perhaps itu sekitar 10 sampai 30%. Sementara kalau possibly ya, itu artinya tingkat derajatnya itu sudah 60%, tapi belum sampai 100%. Jadi itu ya perbeda-bedaannya. Oke, Miss. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Kak? Masih belum, Miss.
Oke, kita masuk ke exercise ya. Dia berkelahi melawan pencuri dengan berani. How do you say it in English, Kak Ferrari? Dia He berkelahi. he fights Hmm. against thieves Dengan berani. Ya, bravely. jadi fighting ya. He is fighting against the thieves bravely. Selanjutnya, dia akan segera menghadapi ujian. Jadi dia belajar bahasa Inggris dengan keras. He will Menghadapi apa? Face ya. Jadi face itu bukan hanya untuk Oke. wajah, tapi bisa untuk menghadapi. Gimana? He will face an exam soon, so he is studying English so So hard. he studies English hardly, dengan keras ya. Oke, jadi ini termasuk adverb apa nih, Kak? Yang hardly ya maksudnya. Ya, hardly-nya termasuk adverb apa? Degree. Degree? Are Hardly you sure? degree. Degree. Iya. Kalau degree itu kan dia menjelaskan intensitas ya. Sesuatu, seperti sejauh mana atau seberapa banyak, itu kalau degree. Frekuensi. Frekuensi kurang dong. Jadi kalau itu sesuatu, kalau adverb of frekuensi itu menjelaskan sesuatu itu terjadi seberapa sering. Kan ini tadi adverbnya adalah bravely. Jadi ini sebenarnya termasuk adverb sesuatu ini ya yang menjelaskan keterangan ya bagaimana sesuatu bisa terjadi secara berani kan, dengan berani. Yang mana tadi? Sebentar. Oh ya, dengan keras ya. Dengan keras. Ya, dengan keras. Jadi hardly ya. Hardly ini termasuk adverb of manner ya. Jadi di sini menjelaskan sesuatu apa? Keterangan sesuatu itu bisa terjadi. Jadi dia belajar bahasa Inggris dengan keras. Oke, coba yang ini yang sederhana dulu kalimatnya. Kura-kura itu berlari perlahan. Kura-kura itu berlari perlahan. The turtle. Turtle? The turtle runs slowly. Termasuk adverb apa? Masuknya ke manner. Manner ya. Yang mana? Yang termasuk adverb of manner? Slowly. Ya. Betul ya. Ibu itu menyentuh bayinya dengan lembut.
Ibu itu menyentuh bayinya dengan lembut ya. Mm-mm. The mother Mm. touch her baby Ya, gently. gently. And the mother touch her baby gently. Termasuk adverb apa? Kalau ini manner, Manner. Yang mana? gently. Gently ya, betul. Selanjutnya, dia pingsan dan meninggal kemarin. She collapsed Hmm? and died yesterday. Died ya. Died yesterday. Miss, kalau Yang mana? perbedaannya died sama pass away itu apa? Perbedaannya? Died dan pass away. Ya. Sama artinya meninggal. Ya, meninggal. Pass away juga meninggal ya. Bedanya beda istilah aja sih ya. Berarti boleh dipakai salah satu ya, kita milih. Bisa, bisa. Ya, gimana selanjutnya? Sudah, Miss. Oh, termasuk adverb apa? Oh, yang termasuk itu yang yesterday, Ya, termasuk adverb apa itu? adverb of time. Ya, so ya. Apa kamu sudah nonton film ini sebelumnya? Have you watched this movie before? Ya, termasuk adverb apa? Kalau yang ini masuknya ke mana tadi? Of time. Ya, adverb of time. Yang mana? Yang before. Ya, before ya. Kita benar. Selanjutnya, dia cukup berani melakukan presentasi di depan kelas. Dia cukup berani melakukan presentasi di depan kelas. He is Cukup berani. cukup berani. Berani kan tadi brave. Berani apa? Yang berani brave. Brave. Cukup. Enough. Ya, jadi She is brave enough. Benar. She is brave enough to do a presentation in front of the class. In front of the class. Ya, betul. Termasuk yang mana? Termasuk adverbnya. Adverbnya yang mana? Masuknya itu Yang mana? frekuensi bukan? Bukan. Jadi ini aku kasih tahu ya, clue-nya. Yang termasuk adverb adalah enough. Oh, Enough. enough. Ya, dia menjelaskan tentang apa nih? Ya, Presentasi. cukup ya. Enough itu artinya cukup berani. Jadi ini adalah menunjukkan sebuah apa? Berarti dia masuknya ke adverb of degree. Adverb of place. Oh, of place.
Jadi ini termasuk ya, di mana sebuah tindakan ini terjadi. Dia cukup berani. Masuknya ke place. Place, ya masuknya ke place. Enough ini masuk contoh adverb of place. Selanjutnya coba. Kupu-kupu itu terbang jauh. The butterfly flies so far. Flies away. Flies away. Okay. Nah, yang mana adverbnya? Away. Ya, termasuk adverb apa? Masuknya ke place. Ya, betul ya. Kemudian Nisa melihat rumahnya kosong dan dia takut untuk pergi ke sana. Dia takut untuk pergi ke sana. Atau Nisa mendapati rumahnya kosong dan dia takut untuk pergi ke sana. Okay. Nisa found her house empty and she was afraid to go there. Ya, termasuk yang mana adverbnya? Masuknya ke place, bukan? Ya, yang mana? Yang masuknya yang ke place itu yang empty, bukan? Ya, empty ya. Selanjutnya, majalahnya terbit setiap bulan. Majalahnya terbit setiap bulan. The magazine is published every month. Atau monthly ya. The magazine is published monthly. Termasuk adverb apa? Frequency. Ya, yang mana adverbnya? Yang monthly. Monthly ya, betul. Ayah sering mendarai mobil kantornya. The father often drives his office car. Father often drives his office car. Ya betul, termasuk adverb apa? Kalau ini masuknya ke degree. Yang mana? Kok degree? Bukan. Of time. Bukan, kurang tepat ya. Coba yang mana adverbnya? Yang often. Ya, often, sering ya. Jadi ini artinya menunjukkan apa nih? Adverb ini menunjukkan seberapa sering kan? Seberapa sering sesuatu terjadi. Jadi kira-kira termasuk adverb apa? Frekuensi. Ya, betul, frekuensi. Selanjutnya, coba. Dia benar-benar mencintaimu apa adanya. She truly love you. Apa adanya? As you are. Just the way you are. Okay. She truly loves you just the way you are.
Jadi yang mana nih adverbnya? Dan termasuk adverb apa? Truly masuknya ke degree. Ya, betul ya. Saya hampir tidak setuju dengan kamu. I almost disagree with you. Ya, bisa pakai almost, juga bisa pakai hardly ya. Saya hampir tidak setuju. Jadi yang mana ini termasuk adverbnya yang mana? Almost atau Ya. hardly. Betul. Termasuk adverb? Degree. Ya, degree ya. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Pasti. Ya. Pasti apa? Pasti. Apa ya pasti ya? Surely. Okay. He surely know what happened. He surely knows what happened ya. Termasuk apa adverbnya? Modal. Modal? Degree. Degree. Dia pasti tahu. Jadi pasti tahu ini termasuk apa? Kalau degree itu kan menjelaskan tentang seberapa banyak atau sejauh mana ini sesuatu terjadi. Kalau surely, pasti tahu. Ini kan menjelaskan tentang pasti tahu. Adverb of pasti tahu. Tadi masuknya di mana? Degree. Degree. Ya, degree ya. Oke, selanjutnya. Untungnya hujan ya berhenti sebelum dia keluar. Fortunately, the rain stopped before keluar. Sebelum dia before out. Before she ya dia ada sebelum dia keluar. Before she is going out. Berarti kalau misalkan hujan tetap pakai she gitu ya? Atau Ya, fortunately kan untungnya ya. Fortunately the rain stopped before she was going out. Ya. Termasuk adverb apa? modality. Ya, yang mana? Yang fortunately. Ya, betul. Mungkin aku tidak akan datang ke wisudamu. Perhaps I won't come to your graduation. Ya, I won't atau I will not ya, sama perhaps. Jadi termasuk apa ini? Modality. Ya, modality. Sampai sini udah paham ya? Sudah, Miss. Alfi biasanya makan 1 lembar roti di pagi hari. Alfie usually eats one slice bread in the Alfi morning. usually eats a slice, 1 buah, 1 lembar
Ya, a sliced bread in the morning. Termasuk apa adverbnya? Ini masuknya yang frekuensi. Ya, yang mana? Usually. Ya, betul. Selanjutnya, dia tidak datang ke kelas karena terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Dia tidak datang ke kelas karena dia terjebak Dalam kemacetan lalu lintas. He didn't come to class because he was stuck. Was stuck? He was stuck ya. She didn't come to class because he was stuck in the traffic jam. Kemacetan lalu lintas. Traffic apa, Miss? Ya, jadi ini aku tulis ya. She didn't come to the class because she, ya itu salah. She yang di tengah. She didn't come to the class because she was stuck in the traffic jam. Terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Oke. Masuk adverb apa? Kalau yang ini masuknya ke didn't come to. Purpose. Ya, purpose. Nah, sampai sini udah paham kan ya? Ya. Jadi kita masuk ke sebentar. Speaking practice. Oke. Ini ada gambar. Sudah kelihatan? Masih Belum. belum, Miss. Belum, tunggu sebentar ya, masih loading. Sekarang udah? Sudah. Oke. Ya, jadi ini ada gambar ya di jadi look at the pictures and tell story. Ya. You should answer all the question with full sentence. Jadi dengan kalimat lengkap ya. Jadi kalau misalnya what day is today, jadi cara menjawabnya adalah today is apa, hari apa gitu. Nah, terus di sini kamu bebas ya. Misalnya ada yang nanya dalam pertanyaan ini, what are the children's name? Ya, kamu bisa menggunakan imajinasi kamu aja ya. Mau kasih namanya siapa aja bebas. Ya, oke. Kita mulai dari sekarang ya. We can start now, Kak Ferrari. Okay. What is today? Today is Sunday. Today Who is Sunday. Sunday. Okay. Who is in the picture? A little family. A little family consists of terdiri dari berapa orang atau dari apa saja? Dari misalnya father, mother. 4 member maybe. 4 member. Okay, Yeah. next. What are the children name? Namanya siapa aja? Siapa aja namanya bebas ya? Okay. The boy is
The boy is L and Yeah. the girl is Ul. 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 Okay. Next. How is the weather? How is the weather? Yeah. Weather. Mm-mm. The weather is sunny. The weather is sunny. Okay. What does mom carry? Mom carry apa itu? Carry. Keranjang. Carry bucket. Basket. 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 Apa? Basket. Ya tulisannya basket. Ranjang. Basket. Yeah. Okay. What does Dad hold in his hand? That Yes. that hold that pick membawa apa? Bring. That bring back Ya. Isinya apa nih? Isinya kira-kira apa? bekal bahasa Inggris. Bekal. Maybe you can say that bring a bag full of meals. Makanan cepat saji. Okay. Apa? Diulang? That brings a bag full of meals. Ya, selanjutnya. What do they want to do? They want to picnic. Nomor berapa ini? Nomor berapa? Yang mana sih? Sebentar. Yang What do they want to do? yang Yeah, maybe they want to spend their holiday or their weekend. They want to spend their weekend at the park. At the weekend. They want to spend their weekend picnic ya. Picnic at the park. Gitu ya. Coba. Yeah. They want to spend their weekend picnic at park. Ya, selanjutnya. Gambar selanjutnya. What time is it? Mm-mm. Maybe 9 a.m. 9 a.m. in the morning. Okay, the Yeah. time is gitu ya. Okay. The time is 9 a.m. in the morning. Yeah, and then What are they sitting? mm-mm. They're sitting. They're sitting on. They are sitting on They are sitting the ground. on the ground. Mm-mm. Terus, what did they put on the ground? Ya, apa nih yang mereka taruh di di atas tanah? They are put. They are put. They are Tikar? put. Tikar karpet bukan? Ya, karpet apa? Tikar ya, mat ya, Mat, oke. Okay. MAT. Mat. Kelas gitu ya. Mat, di atas mat itu ada apa? There are food mat and some of meals. Mm-hmm. Yeah. Some meals and ada Some meals minuman and juga ya. drinks. Terus ada sepatu, ada basket. Bisa nggak kamu deskripsikan itu? Okay. There are food mat and there are some meals and drink and then the apa tadi? Basket Full of food atau full of fruits mungkin. Okay. Full of food. And then well a bottle apa? Mineral water, ada botol air minum ya dan gelas. Terus ada sepatu juga kalau kita lihat.
Sepatu ya. Berat. And some And bottles. some bottles of mineral water and sepasang bahasa Inggrisnya apa? A pair of shoes. Pair. A pair of shoes. A pair of shoes. Oke. Selanjutnya. Buat saya catat. Next question. What do they eat? Apa yang mereka makan? I think they are eating some They are fruits. They are eat some fruits. They are eat some fruits and then snacks and breads. And bread. Okay. Next question. What do they drink? They are drink a glass of mineral water. Okay. Nah, gambar selanjutnya, next picture. Okay. What is there as a dessert? What is there as a dessert? Ada apa itu di sana? Pegunungan apa? Dessert apa? What is Dessert there as a itu dessert? Dessert ini ya. Bukan apa namanya? Bukan. Ini dessert itu makanan. makanan penutup ya. Berarti ini dessertnya makanan penutup ya? Iya. Di sana maksudnya makanan penutup apa yang ada di situ? What is there as a dessert? Dessert ini maksudnya bukan gurun ya? Ya. What is there as dessert? Berarti jawabannya they menyediakan apa, Miss? Provide. Okay, they provide a cakes for the dessert. Cakes for the dessert. And then apa itu? Puding bukan, Miss? puding. Ya, puding itu jelly ya. Bahasa ini American English-nya. Kalau British English-nya puding. Oke. Selanjutnya. What does the boy like? The boys like eat jelly or pudding. Eat jelly or pudding. Yeah, and then what does the girl like? The girl like. What does the girl like? Apa? The girl likes storytelling. Storytelling. Storytelling while eating cakes. Okay. Next picture. What do they do after eating? Yeah. The parents. The parents. The mom and dad are chilling. Okay, are chilling, and the kids are playing together. Yeah, while the kids are playing. Okay, next. What do the parents do? Parents do rebahan. The parents chilling. Apa yang orang tuanya sedang lakukan? The parents doing relaxing. Relaxing. The parents doing relaxing.
and At the park ya, atau in the park juga bisa. yeah. Hmm. Terus, what do the children do? The children do playing. The children do playing ya. Catching ya, catching the girl. Ya. Okay. Bisa juga. The boy is catching the girl. The boy is catching the girl Hmm. in the park. What time do they go to home? What time do they go to home? Kira-kira jam berapa kamu bisa bilang pakai probably gitu-gitu ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Adverb. Probably they will go home. They will going to home at 5 p.m. 5 p.m. Okay, this one, another one, ya ada describe the picture, ya. Kalau sudah bisa dijawab nih pertanyaan number 1. Where does the scene take place? It. Ya, it. Jadi jawabannya adalah it, dimulai dari it. Okay. Where does the scene take place? It take place in apa di mana? It take place in the park. Yeah. How many people are in the picture? How many people? There are 9 people. 9. Yeah, 9 people. Tuh, sebelah mana aja? 9. 9. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana 9-nya? Ini anak bayinya 1. Oh, oke. Ya, 9. Oke. Terus, when does the scene take place? Number 3 belum. How many? How many are in the foreground? Ya, yang ada di atas, di atas tanah ada berapa orang? Yang ada di atas tanah ya. There are 8 people on the ground. Ya. Bukan. Anjingnya termasuk nggak, Miss? Enggak dong. How many are? Oh ya, termasuk ya. Ada berapa? Bukan orang, tapi ada berapa? Banyak. Ya, yang ada di atas tanah. Berarti boleh nggak jawabnya kalau misalkan there are many? There are 8 people and continue ada berapa anjing? Okay, there are 8 people and 2 pets on the ground. 2 dogs ya. 2 dogs. Okay. Oke, selanjutnya. When does the scene take place? River to the reason and To the time season. To the season and time of the day. Mention. Mention what the weather is like. Ya, jangan lupa disebutkan juga nih cuacanya seperti apa ya. Okay. This scene usually happen when holiday. When holiday and the weather looks sunny. The weather? The weather is sunny. Sunny. Okay. Ya. Terus what time? Time-nya gimana? Baru seasonnya kan? Seasonnya, time-nya? Time of the day. And the time maybe at 11 a.m. Oke, yang sunny itu tadi kan weather-nya. Kalau season-nya apa? Season-nya summer. Summer, musim panas ya? Ya. Selanjutnya.
Describe the path on the left or in the middle, straight or Winding. 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 Winding itu berliku-liku. Path itu jalanannya. Ya. On the left or in the middle. Jalanannya ada di mana? Di tengah apa di sebelah kiri apa di mana? Apakah lurus? Apakah berliku-liku? Berarti kalau jalan itu pakai road atau street? Oh, ini kan jalanannya ada di taman ya. Kalau jalanan umum baru street atau road. Kalau jalanannya ada di taman itu bilangnya path. Oh, path. Jalur gitu ya, jalurnya. Jalan kecil. Okay. The path in this park is on the middle. Is on the middle. Is on the middle and winding. Winding. Okay. And there are two people ya on the path. Oh ya. Ya, jelasin. Yang satunya lagi ngapain, satu lagi ngapain. There are two people in the path. On ya. Oh, oke. Okay. Jadi kan ya orang-orang itu ada di atasnya jalan kecil itu. There are two people on the path. One man still walking. And the other? And the others maybe cycling. Cycling tapi terjatuh itu ya. He falling. Fell atau bisa fell. He fell from the. He fell. He fell Dia from terjatuh dari sepedanya apa? He fell from his bike. Yeah, he fell from his bike. We continue the number 6. Oh, udah ya? Okay. Belum ya? What are two boys in the foreground doing? What are the boys in the foreground doing? Yeah. The boys are playing football. And one boy. Kalau one kan artinya satu, jadi nggak usah pakai S. Okay. One boy want to kick the ball and the others to save the. Want to catch ya, mau menangkap, bukan menyimpan. Want to catch the ball. Ya, selanjutnya. How do they look? Miserable or happy? Okay. They look happy and they look happy, but the cycling man look scary. Scary or menakutkan? Looks shock. Shock ya, terkaget ya, kejut. Yeah. Okay. What is happening on the phone and beside the phone? The phone. Pond itu danau ya. Yeah. What is happening in the pond and beside the pond? Apa yang terjadi di dalam danau dan di samping danau? In the pond,
in the pond is in the pond. Oh, bentar. A girl swimming in the pond, and beside pond two couple. Two couple. Kalau two couple artinya dua pasangan. A couple. A couple. A couple looks kidding each other. Looks apa? Kidding. Cheating. Kidding. Oh, maksudnya bercanda. Iya, kalau bercanda ini. Kidding. Bercanda apa? Kidding nggak bisa ya. Bersenda gurau maksudnya ya. Iya. Yeah. Joking around. Okay. Joking each other. Next. Okay. Who is under the tree and what are they doing? Who is under the tree and what are they doing? There are one girl. There are. Yeah, they are one girl and one boy. One boy or a baby? One baby. Okay. And a baby. There are one girl and a baby. A girl is sleeping and a girl is relaxing and a boy is sleeping. The boy is eating. The boy atau the baby? Oh, the boy. Sleeping or eating? The baby is the sleeping. Baby is sleeping, and then. And then maybe the cycling man shop looks. The apa? Cycling Yang under man. the tree. Oh. And two dogs running nearly there. What about the mother? Bagaimana dengan ibunya? What are the mother doing? The mother still sleeping. Relaxing. Sleeping or relaxing? Yeah. Relaxing. Yeah, under the tree, ya. Under the tree. Yeah. Selanjutnya. There are two people on the path. What is each one doing? Kayaknya udah ya tadi ya. Ada. Udah. Gak apa-apa, diulang lagi deh. Oke. Ada dua orang yang. There are two men. One man is running to exercise, and and each other is fell from his bike and the other one, bukan each other, and the other one is and the other one falling from his bike. Fell from his bike. Fell aja. Yeah, fell. Okay, fell from his bike and he shocked. Okay, next. The last one. What is strange about the cat and dog? The cat and dogs.
Oh, itu cat and dog ya, bukan dua anjing ya, salah tadi. Itu cat and dog. Apakah ada yang aneh dengan kucing dan anjing? Hmm, What is strange about the cat and dog? the strange is the dog scared Hmm. with cat. Ya, jadi the strange about the cat and the dog ya, kan in full sentence. The dog is very scared ya, to the cat, at the cat. Ya, jadi anjingnya ketakutan ya melihat kucingnya. That's the strangest one. Okay, thank you for the describing picture ya Kak Ferrari. PR-nya, have you done your homework already? Sudah mengerjakan PR? Yang kemarin ya. Ya. Kalau udah boleh di-share. Bentar, Miss. Oke, boleh dibaca. Last week I visited Malang in East Java. I explored several tourist attractions such as a flower garden. The beautiful garden is filled with colorful flowers. I truly enjoyed my time there. Yang termasuk adjektif yang mana? Yang masuk itu yang beautiful. Termasuk adjektif apa? Kemarin beautiful masuknya ke apa yang kemarin tuh? Bentar. Beautiful. Termasuk apa? Beautiful itu kata sifat. Ya, sifat yang mana? Ada berapa? Ada jenis-jenisnya kan? Adjektif apa? Masuk ke adjektif. Ya, adjektif Posesif. apa? Posesif. Posesif. Kalau posesif itu kan yang menu itu. Yang di dalamnya ada kata gantinya. Kayak your, my, our, their, her, dan his. Ada nggak di kalimat itu? Tadi yang mana? Beautiful ya? Ya. Beautiful nggak bisa ya masuk posesif. Masuk ke mana kira-kira? Deskriptif ya. Kan menerangkan tentang sifat manusia, hewan, atau benda. Beautiful. Deskriptif, adjektif. Ya, selanjutnya ada lagi nggak yang lain? Yang masuk itu yang colorful. Termasuk apa? Colorful juga sama berarti. Sama ya, deskriptif. Colorful. Colorful. Sama ya, sifat ya. Oke, ya, ada lagi? Colorful, terus truly kan enggak. Truly yang tadi. Truly nggak bisa ya, itu kan adverb. Ada nih yang my. My itu termasuk? Yang my. Kata sifat. Kata sifat apa? Kalau my itu dia masuknya ke kepemilikan. Ya, apa itu? Posesif. Ya, posesif adjektif ya. Ya. Tuh. Jadi ada tiga ya? Tiga. Oke. Thank you so much.
Aku kasih PR ya. Oke, Miss. Jadi PR-nya membuat kalimat menggunakan adverb ya. Adverb-nya boleh yang mana aja. Menggunakan adverb. Buat kalimat, buat satu paragraf aja ya. Satu paragraf menggunakan adverb ya. Oke, sampai sini ada masih mau ditanyakan Kak Ferrari? Miss, sama lagi satu. Kalau perbedaannya ini gimana, Miss? Bentar, ini Bedaan Miss apa tuh? gimana ya? Oh, ini. Beda apa? Tot. Ya, jadi ini bentuk pertama sama bentuk kedua. Ting itu kan bentuk pertama atau verb one. Itu bukan tot. Tulisannya tuh yang benar adalah kayak gini ya, Kak. Ini tot ini bentuk kedua, verb two. Jadi ini termasuk irregular ya. Irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan. Touts. Kalau pakai S, touts, pikiran-pikirannya banyak. Pikiran, tout ya, I thought ya. Aku pikir tadinya kamu pergi ke sana. I thought you were going with him. Gitu. Aku I pikir thought tadinya kamu. apa I touch? I thought. Jadi G-nya nggak dibaca. I I thought thought. G-nya tuh silent ya. Silent atau tidak dibaca. I thought. Jadi thought ini. Thought. Cara bacanya. Thought. I thought you were going to school. Misalnya bisa pakai gitu. I thought gitu. Aku pikir kamu pergi ke sekolah. Gitu ya. Kayak gitu. Miss, Jadi tapi kan waktu ini kan saya baca artikel. Jadi artikel itu bahasa Inggris pertama, terus di bawahnya ada thoughts. TH tulisannya kayak gitu. Iya, sama kayak gitu. Terus dia isi tanda tanya kayak gini. Setelah artikelnya itu, Heeh. dia langsung isi kayak gini. THUGHS. Pakai TH. Bentar. Oh, itu artinya pikiran. Tapi bentuknya verb to. Ya, aku pikir atau pikiran aku gitu. Thoughts. Thoughts atau thoughts ya, sama aja sih. Pikiran. Ada lagi Kak yang bertanyakan? Itu aja sih, Miss. Itu aja. Oke, Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai sini ya. We end the session. Oke, and we will meet again on another session ya, next week. besok, Miss. Ya, Oh, besok. Besok ada ya, ya? Sebentar, besok aku cek. malam. Besok hari Senin ya? Ya, minggu Ya, depan. Oke, thank you so much Kak Ferrari. Have a good weekend. oke, thank you, Miss. Bye-bye.